Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wala murdunya wadin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Desa Mujirahayu, Bapak Haji Zubandi. Yang saya hormati aparatur kampung Desa Mujirahayu yang insya Allah pada malam hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat hadir dalam acara penyuluhan peternakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan sehingga masih bisa bermuajahah di majelis ilmu ini, masih bisa berkumpul di sini tanpa ada halangan suatu apapun. Kemudian sholawat beserta salamnya Allah semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah satu-satunya Nabi, panglima perang dan suri tauladan kita yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak, amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak dan ibu sekalian, izin memperkenalkan diri, nama saya Febrianto dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan peternakan. Izinkanlah saya di sini akan sedikit membagi ilmu saya, sedikit membagi apa yang sudah saya dapatkan selama perkuliahan di Bandar Lampung, selama saya keluar dari kampung ini untuk mencari ilmu yang insya Allah akan nanti saya sampaikan. Dan harapan besar dari saya, apa yang saya sampaikan hari ini dapat diterapkan oleh Bapak atau Ibu sekalian, atau bahkan dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Hari ini kita akan membahas tentang tentunya dunia peternakan, karena notabene saya adalah seorang mahasiswa peternakan, jadi saya tidak akan menyinggung jauh-jauh dari masalah peternakan seperti itu. Baiklah, yang perlu kita bahas hari ini tentang, saya berangkat dari permasalahan-permasalahan apa yang banyak terjadi khusus di daerah pedesaan seperti itu. Tapi sebelum ke situ ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Dalam peternakan itu ada yang namanya segitiga peternakan. Yang pertama ada yang namanya pakan atau bibit dulu, bibit, kemudian pakan, dan yang terakhir adalah manajemen. Ketiga unsur ini apabila diterapkan dalam peternakan ataupun peternakan unggas ataupun ruminansia, insya Allah dapat menghasilkan sesuatu hal yang dapat dinikmati dengan hasil yang bisa diharapkan oleh peternak itu sendiri. Yang menjadi sorotan besar dari saya ataupun yang akan saya bahas pada kesempatan penyuluhan hari ini, saya tidak akan membahas semuanya, tetapi garis besarnya adalah saya akan membahas tentang pakan. Kenapa pakan? Karena pakan menjadi salah satu faktor terpenting dalam peternakan, dalam khususnya peternakan, karena kebutuhan nutrisi yang diserap dari ternak itu semua berasal dari pakan. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sudah tahu apa yang dimaksud pakan dan lain sebagainya seperti itu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ataupun yang perlu kita pelajari bersama-sama ataupun bareng-bareng. Di sini saya hapus dulu atau di sini aja lah ya. Saya lanjutkan, ibu-ibu dan bapak-bapak, mohon maaf tadi sedikit terjeda, ada sedikit masalah teknis yang harus diselesaikan. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan ataupun kita pelajari bersama-sama, yaitu tentang pakan. Hampir semua kondisi di Indonesia ketika pada musim penghujan khususnya, maka populasi dari bahan pakan ataupun rumput yang ada di ladang, di sawah ataupun dimanapun itu akan meningkat. Tetapi kondisi itu berbanding terbalik ketika pada musim kemarau. Populasi ataupun potensi pakan yang dimiliki oleh suatu daerah itu
tidak akan sebanyak ketika musim penghujan seperti itu. Jadi kita ambil contoh apabila pada musim kemarau harus mencari rumput ataupun mencari pakan ini sampai keluar kabupaten ataupun keluar kota, dihitung dari kos yang dikeluarkan ataupun biaya yang dikeluarkan itu sangat membebani para peternak, sehingga dengan kondisi demikian maka saya akan mengajukan solusi bagaimana agar ketersediaan pakan pada musim penghujan itu bisa dimanfaatkan hingga musim kemarau. Selanjutnya ada salah satu teknologi pengolahan pakan yang biasa orang-orang peternakan sebut, itu adalah teknologi silase. Jadi silase itu apa, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Silase itu merupakan hijauan yang diawetkan. Intinya yang perlu digarisbawahi adalah diawetkan atau diolah secara fermentasi pada suasana anaerob seperti itu. Suasana anaerob itu seperti apa? Suasana yang tidak ada udara di dalam wadah ataupun silo, tempat di mana silase itu dapat ditampung. Selain itu, silase ini kan biasanya kalau di dalam pedesaan ataupun pada umumnya silase yang dibuat oleh masyarakat itu hanya menggunakan silase satu faktor ataupun silase tunggal. Silase tunggal ini contohnya seperti silase daun singkong, silase rumput gajah, silase. Saya lanjutkan, ibu-ibu dan bapak-bapak, mohon maaf tadi sedikit terjeda, ada sedikit masalah teknis yang harus diselesaikan. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan ataupun kita pelajari bersama-sama, yaitu tentang pakan. Hampir semua kondisi di Indonesia ketika pada musim penghujan khususnya, maka populasi dari bahan pakan ataupun rumput yang ada di ladang, di sawah ataupun dimanapun itu akan meningkat. Tetapi kondisi itu berbanding terbalik ketika pada musim kemarau. Populasi ataupun potensi pakan yang dimiliki oleh suatu daerah itu tidak akan sebanyak ketika musim penghujan seperti itu. Jadi kita ambil contoh apabila pada musim kemarau harus mencari rumput ataupun mencari pakan ini sampai keluar kabupaten ataupun keluar kota, dihitung dari kos yang dikeluarkan ataupun biaya yang dikeluarkan itu sangat membebani para peternak, sehingga dengan kondisi demikian maka saya akan mengajukan solusi bagaimana agar ketersediaan pakan pada musim penghujan itu bisa dimanfaatkan hingga musim kemarau. Selanjutnya ada salah satu teknologi pengolahan pakan yang biasa orang-orang peternakan sebut, itu adalah teknologi silase. Jadi silase itu apa, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Silase itu merupakan hijauan yang diawetkan. Intinya yang perlu digarisbawahi adalah diawetkan atau diolah secara fermentasi pada suasana anaerob seperti itu. Suasana anaerob itu seperti apa? Suasana yang tidak ada udara di dalam wadah ataupun silo, tempat di mana silase itu dapat ditampung. Selain itu, silase ini kan biasanya kalau di dalam pedesaan ataupun pada umumnya silase yang dibuat oleh masyarakat itu hanya menggunakan silase satu faktor ataupun silase tunggal. Sini. Silase tunggal itu seperti apa? Silase tunggal itu adalah silase yang dibuat hanya menggunakan satu bahan pakan. Misalkan kita ambil contoh silase daun ubi kayu ataupun daun singkong, dan silase rumput gajah ataupun kalau biasa orang desa nyebutnya kolonjono seperti itu. Tetapi yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah tentang silase complete feed. Silase complete. Ini sebenarnya serapan dari bahasa Inggris ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Complete feed ini berasal dari tiga suku kata, silase, complete, dan feed.
Komplit ini artinya kalau misalkan kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya lengkap. Lengkap. Dan fit ini adalah pakan. Feeding lah seperti itu. Jadi silase pakan lengkap. Apa yang menjadi keunggulan silase pakan lengkap jika dibandingkan dengan silase tunggal? Itu dilihat dari bahan pakan yang digunakan dalam pembuatan silase complete fit ini bertambah jika dibandingkan dengan silase tunggal seperti itu. Hampir sama manfaat dari ataupun tujuan dari pembuatan silase complete fit ataupun silase tunggal itu adalah memperpanjang usia dari bahan pakan agar bisa digunakan ataupun dimanfaatkan pada musim-musim kemarau. Jadi ketika musim hujan itu kita ngarit yang banyak-banyak, ngarit sebanyak-banyaknya, kemudian kita olah, kita jadikan sebagai silase, baik silase tunggal ataupun silase complete fit, sehingga nantinya pada musim kemarau dapat dimanfaatkan ketika populasi dari pakan yang ada di ladang ataupun di sawah ataupun di perkebunan menipis seperti itu. Cara pembuatan dari silase complete fit dan silase tunggal. Oke, baiklah, saya lanjutkan. Jadi tadi saya menjelaskan tentang proses pembuatan silase complete fit. Sebenarnya proses pembuatan ataupun prosedur kerja dari silase complete fit dan silase tunggal itu hampir sama, bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang perlu kita perhatikan pertama kali ataupun kita persiapkan pertama kali adalah kita nyari yang namanya alat dan bahan. Alat dan bahan. Alat yang digunakan pun cukup sederhana. Kalau misalkan tidak ada chopper ataupun mesin pemotong secara otomatis, kita bisa menggunakan yang namanya alat manual, golok ataupun arit lah atau sabit ataupun yang bisa digunakan untuk mencacah, intinya seperti itu. Golok. Kemudian yang kedua harus kita persiapkan juga yang namanya silo. Silo ini kalau bahasa kerennya sih tempat penampungan atau plastik atau wadah. Tempat penampungan atau plastik, wadah ataupun yang sekiranya dapat digunakan untuk menampung hasil dari cacahan si silase complete fit tadi. Kemudian yang perlu dipersiapkan lagi adalah bahan-bahan yang digunakan. Kalau misalkan tergantung bahan yang digunakan itu tergantung dari potensi yang dimiliki daerah itu. Misalkan di Desa Mujirayu ini yang paling banyak tumbuh ataupun yang paling banyak ditanam oleh petani misalkan daun singkong. Jadi kita masukkan saja daun singkong. Daun singkong ini sebagai bahan utama yang kebutuhannya tidak berdampingan ataupun tidak bersaing dengan masyarakat, sehingga dapat digunakan untuk proses pembuatan silase complete fit. Nah, ini yang membedakan bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau misalkan silase tunggal itu hanya menggunakan daun singkong saja tanpa ada penambahan bahan lain. Tetapi kalau silase complete fit itu ada tambahan yang nantinya bakal digunakan sebagai konsentrat seperti itu. Bisa menggunakan hasil ikutan dari singkong, misalkan onggok kita masukkan, intinya bahan-bahan yang tersedia dan harganya bisa dijangkau oleh kantong masyarakat sehingga tidak memberatkan dalam proses modalnya, seperti onggok, dedak padi, kemudian tetes atau molases, kemudian jagung giling kalau misalkan memang benar-benar ada di daerah itu. Penggunaan bahan-bahan sebagai konsentrat ini dalam campuran silase daun singkong complete fit, silase complete fit itu semakin banyak bahan yang digunakan sebenarnya semakin bagus hasil dari silase complete fit. Tetapi kita juga harus mempertimbangkan bagaimana caranya bahan yang digunakan tidak bersaing dengan kebutuhan manusia. Itu yang pertama yang perlu kita perhatikan. Yang kedua adalah
kos ataupun biaya yang dikeluarkan untuk proses pembelian bahan ini tidak memberatkan bagi peternak itu sendiri. Kemudian selanjutnya setelah alat dan bahan diperoleh ataupun didapatkan, langkah selanjutnya adalah pembuatan prosedur kerja. Prosedur kerjanya pun hampir sama, bapak-bapak dan ibu-ibu. Prosedur kerja dari pembuatan silase complete fit ini yang pertama adalah pencacahan semua bahan yang digunakan, kira-kira 3-5 cm, atau yang sekiranya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, tergantung situasi dan kondisi bapak dan ibu bagaimana mencacahnya pada waktu itu, seperti itu. Kemudian setelah proses itu selesai, dicampurkan semua bahan itu ke dalam. Kalau misalkan terlalu sulit untuk mendapatkan mencampurnya, maka bisa menggunakan alat bantu yang lain, misalkan terpal, ataupun bisa dicampur secara manual seperti itu. Kemudian setelah proses pencampuran itu, kita masukkan ke dalam silo tadi, silo ataupun tempat pakan ataupun wadah yang akan digunakan dalam pemasukan ataupun penampungan si silase complete fit. Kemudian diusahakan, ini yang perlu diperhatikan, biasanya proses pembuatan silase complete fit itu sering terjadi kesalahan ataupun kegagalan karena di dalam silo ataupun penampung wadah itu tadi masih banyak udara, sehingga proses anaerob, proses fermentasi secara anaerob itu tidak terjadi. Makanya tidak sesuai yang diharapkan oleh peternak, seperti itu. Silase complete fit bisa dikatakan sukses itu bisa dilihat dari beberapa faktor ataupun bisa dilihat dari indikator-indikator yang bisa diamati dalam proses pembuatan. Itu bisa dilihat dari warnanya, baunya. Silase yang baik itu mengandung mempunyai bau yang asam, enak lah. Jadi seperti itu, tidak jamuran, warnanya tidak kuning dan lain sebagainya. Proses pembuatan silase complete fit ini memakan waktu sekitar 3-4 minggu atau 1 bulan. Jadi selama 1 bulan itu, setelah dari proses pencacahan dan lain sebagainya, setelah 1 bulan bisa langsung diberikan kepada peternak, baik ternak ruminansia ataupun ternak ruminansia besar ataupun ruminansia kecil, khususnya sapi ataupun kambing yang memang banyak populasinya di Desa Muzirayu ini, bapak-bapak. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan mengenai pembahasan silase complete fit? Tidak ada? Kalau misalkan tidak ada, satu lagi yang perlu saya sampaikan. Jadi penggunaan silase complete fit ini bisa digunakan selama 1 tahun. 1 tahun, bapak-bapak dan ibu-ibu. 1 tahun. Kalau misalkan tonase ataupun banyaknya silase yang kita buat itu banyak, misalkan 2 ton, 3 ton, 5 ton, bahkan 10 ton, itu bisa digunakan selama 1 tahun tanpa kita harus capek-capek ngarit, tanpa kita harus capek-capek nyari rumput keluar kota dan lain sebagainya. Tapi dengan catatan, silo ataupun wadah tempat penampungan tadi tertutup secara rapat dan tidak ada udara yang masuk ke dalam silo, seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan, kalau misalkan tidak ada, ada satu hal lagi yang saya sampaikan. Jadi Polinela itu punya basic peternakan yang luar biasa. Kalau misalkan bapak atau ibu yang punya HP Android, bisa dikunjungi situs resmi dari teknologi produksi ternak yang secara gamblang, secara umum akan membahas tentang dunia peternakan, baik unggas ataupun ruminansia. Itu bisa dikunjungi di laman Instagram atau Facebook dengan sobat ternak Polinela. Jadi HP Android itu bisa digunakan untuk hal-hal yang positif, seperti itu. Kalau misalkan bapak nggak punya HP ataupun ibu nggak punya HP,
anaknya punya ya kita kunjungi laman ini untuk bisa berkomunikasi secara detail mengenai apa yang terjadi di masalah dunia peternakan. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, Bapak dan Ibu. Itu saya hanya manusia biasa, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dalam penyampaian apabila ada tutur kata ataupun perilaku saya yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.